dengan lebih semangat ya. Sekali lagi, Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kita ketemu lagi Kak di hari Minggu di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Bakom Cilengsi. Kak Rosi dan Kak Santi apa kabarnya nih? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita sapa adik-adik di rumah ya, Iya, kakak-kakak. ayo, Kak. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Kayak kurang semangat tuh Kak adik-adik di rumah. Iya, masih ada yang duduk-duduk nih. Iya ya. Sekali lagi deh Bangkit Kak. berdiri kali ya Kak. Iya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, Allahku dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak-kakak di sini mau mengingatkan sebelum kita mulai ibadahnya, apa saja Kak yang dipersiapkan? Alkitabnya. Alat tulisnya. Dan juga persembahannya. Oke, kalau semuanya sudah siap, sudah bersemangat, kita mau bernyanyi buat Tuhan, bersemangat memuji Tuhan, bangkit berdiri yuk. Sama-sama kita mau angkat lagu pujian. Hatiku penuh nyanyian. Ayo yang sedang bahagia kita angkat lagu pujian kita dengan sukacita ya. Oke Kak. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi ya, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan puji Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, kita mau sungguh-sungguh memulai ibadah ini. Mari kita angkat pujian dari lagu nyanyian rohani, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Bapa yang berada di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberikan kami pikiran yang fokus dan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, sehingga kami mengikuti ibadah ini dan juga dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkatilah Tuhan setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dona untuk doanya. Kita lanjut ya adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita angkat lagu pujian kita, Burung Pipit yang Kecil. Ayo Bang David. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayat yang kedua ya, bunga bakung di taman. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan titah. Nah, hari ini titah yang ketiga. Siapa yang tahu titah ketiga? Nah, Kak Santi dulu ya. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menganggap bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi ya Kak ya, Oke, biar Kak. kakak-kakaknya, biar adik-adik boleh menghafal juga di rumah. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menganggap bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kak, aku mau ajarin adik-adiknya juga untuk nyanyi Kak. Ada lagunya loh Oh, Kak. ada lagunya ya. Tahu Kak, tahu. Ayo. Ada di buku apakah namanya? Ada di buku Ende Sekolah Minggu yang adik-adik waktu itu pernah dapat. Beli Kak, waktu itu kan dijual. Iya. Waktu Siapa yang punya di rumah dibuka ya. Itu ada di situ ya Kak ya. Iya. Ada di halaman 364. Iya. Gimana Kak lagunya, coba diajarin adik-adiknya. Oke. Patik Patoluhon judulnya itu ya adik-adik. Ayo, tanpa musik nih kita sama-sama belajar ya. 1, 2, 3. Dan jadi dohonon goarni debata Iyang gosoture dalana Ayona uhumna dosogot akan marsineang di goana Ido patik patoluhoni. Gimana adik-adik? Udah bisa Gampang belum? nggak, Rosi? Gampang kan? Gampang kan Kak Santi? Gampang dong. Gampang dong adik-adik. Ayo sekali lagi ya kita belajar sama-sama. Patik patoluhon. 1, 2, 3. Dan jadi dohonon goarni debata Iyang gosoture dalana Aihona uhumna dosogot akan marsineang
di Gowarna. Ido patik patoluhoni. Sekali lagi ya. Ya biar bisa ya Kak Iya, ya. iya, kita sama-sama belajar ya adik-adik. 1, 2, 3. Dan jadi dohono gowarni debata iyang goso ture dalana ai hona uhumna dosogot akana marsinea di Gowarna Ido patik patoluhoni. Yeay, hari ini kita belajar satu lagu. Minggu depan kita belajar lagi ya sama-sama. Oke, kita lanjut adik-adik. Kita angkat lagu pujian kita. Ayo bangkit berdiri Berdiri semuanya. ayo. Kita angkat lagu pujian kita, I love you Jesus ya. Ada gerakannya, jadi adik-adik harus pakai gerakannya ya di rumah. I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Sekali lagi ya, I love you Jesus. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita bernyanyi ya Kak, ayo Alkitabnya yang tadi sudah disiapkan ditaruh di hadapannya. Boleh dibuka dulu nggak Kak? Betul Kakak. Dipersiapkan untuk khotbah. Iya. Dari mana Kak khotbah kita terambilnya hari ini? Dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayo. Apa lagi Kak? Sekali lagi kayaknya adik-adik kurang denger deh. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Ayo Dibuka Yohanes, ayo. kita Papa Yohanes. Perjanjian baru. Iya, Perjanjian betul Kak baru. Dona. Kitab Injil yang keempat, Yohanes. Ayo dibuka dulu, ditandain. Cari cari angkanya yang paling besar tuh tulisannya 21. Sudah, kalau sudah ketemu dikasih pembatas Alkitabnya. Ditutup lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita. Ini kita juga sambil belajar nih Kak lagunya nih Kak. Kita sama-sama belajar mengenal nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada berapa Kak? Ada 12. 12 murid Yesus. Yuk kita sama-sama angkat lagu pujian kita. 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius
Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami memperoleh kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, hari ini, hari yang kudus ini, kami memuji nama-Mu yang kudus melalui ibadah online bersama teman-teman kami di rumah masing-masing. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita di ibadah sekolah minggu hari ini tertulis dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Udah dibuka ya. Amang membacanya pelan-pelan. Yang bisa membaca diikutin ya. Kita sama-sama membacanya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini sudah Amang baca, tapi Amang punya videonya supaya semakin kita tahu cerita firman Tuhan hari ini. Saksikan ya.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, Itu Tuhan. ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah. tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus menampakkan dirinya ketiga kalinya sejak dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ceritanya demikian. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, murid-muridnya pada ketakutan. Mereka takut ditangkap oleh orang Yahudi, ditangkap oleh prajurit Romawi. Mereka takut disalibkan sama seperti Yesus. Akhirnya mereka lari ke sana, lari ke sini. Mereka sembunyi ke sana, sembunyi ke sini, supaya tidak ditangkap. Lalu ketika Yesus setelah hari yang ketiga, dia bangkit. Lalu setelah dia bangkit dari orang mati,
selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri sebanyak 10 kali kepada murid-muridnya. Sekali lagi ya, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ada 40 hari Yesus di dunia ini sebelum dia naik ke surga. Di dalam 40 hari itu, Yesus menampakkan diri 10 kali. Coba dibuat jarinya 10 kali. 10. Mana jarinya 10? Iya, dibuat ya. 2 tangannya, 10 jarinya. 10 kali kepada murid-muridnya. Dan firman Tuhan hari ini adalah yang ke-3 kali. Jadi itu firman Tuhan hari ini ceritakan. Jadi Yesus menampakkan dirinya 3 kali, ketiga kalinya firman Tuhan hari ini. Ceritanya demikian. Waktu itu para murid ada di tepi danau Tiberias. Mereka ada berapa orang? 7 orang. Siapa aja itu tadi? Simon Petrus, Thomas, siapa lagi? Nathanael, atau yang disebut dengan Bartolomeus. Baru siapa lagi? Anak-anak Zebedeus. Siapa itu anak-anak Zebedeus? Yohanes dan Yakobus. Baru siapa lagi? 2 orang murid Tuhan Yesus. Oke, tapi tidak disebutkan namanya. Coba diulangi dulu ya. Yang pertama, tunjukkan jarinya. Yang pertama, Simon Petrus. Yang kedua, Thomas. Yang ketiga, Bartolomeus atau Nathanael. Di firman Tuhan hari ini. Yang keempat, Yohanes. Yang kelima, Yakobus. Dan 2 orang murid Tuhan Yesus, tidak disebutkan namanya. Mereka ada di tepi danau Tiberias. Lalu Simon Petrus berkata demikian, aku mau menjala ikan. Lalu apa kata murid-muridnya yang 6 itu? Kami ikut juga lah menjala ikan, katanya. Lalu mereka naik perahu. Mereka naik perahu, lalu mereka dayung perahunya, mereka dayung. Sampai di tengah danau Tiberias, lalu mereka melemparkan jalanya. Jala itu adalah alat tangkap ikan. Mereka lemparkan jalanya ke sebelah kanan. Ternyata nggak ada dapat. Mereka lemparkan lagi sebelah kiri. Nggak ada juga dapat. Mereka lempar lagi. Nggak ada dapat. Mereka lempar lagi. Mereka tarik jalannya. Tidak ada dapat. Sampai 1 malaman katanya mereka tidak dapat ikan. Lalu setelah subuh mereka mau pulang. Mereka ayu kapalnya ke tepi danau, ke pantai. Ternyata ada seseorang di tepi pantai memanggil mereka. Seseorang ini berkata demikian, hei anak-anak, ada enggak lauk paukmu? Katanya. Kalau bahasa sekarang, hei anak-anak, ada enggak ikanmu? Kata orang itu. Lalu apa kata murid-murid Yesus? Tidak ada dapat kami 1 ekor pun. Kami sudah capek 1 malaman melempar jala. Tidak ada yang dapat. Katanya begitu. Lalu orang yang di tepi pantai itu berkata demikian. Anak-anak, lemparkanlah jalamu ke sebelah. Iya, ke sebelah kanan. Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus yang 7 itu tidak membantah. Walaupun mereka capek, mereka sudah letih, tapi karena ada yang menyuruh mereka,
mereka ambil jalannya lalu dilemparkannya ke sebelah kanan. Sap! Dilemparkannya lah jalannya. Setelah dilempar jalannya, mereka tariklah pelan-pelan. Ternyata jala mereka penuh dengan ikan yang gede-gede. Mereka tarik. Banyak sekali ikannya. Tahu berapa banyaknya? 153 ekor ikan yang gede-gede dapat mereka. Walaupun mereka mendapatkan ikan yang banyak, yang gede-gede, tapi firman Tuhan katakan terjadi mujizat, jala mereka tidak robek. Jadi 2 mujizat tadi. Yang pertama mujizat ketika mereka taat, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Itu mujizat. Yang kedua, terjadi mujizat walaupun ikannya banyak dapat, jalannya tidak robek. Lalu salah satu murid yang dikasih Yesus berkata, dia lihat, itu orang yang di tepi pantai itu yang menyuruh kita melemparkan jala ke sebelah kanan itu, kayaknya Tuhan Yesus itu. Kata salah satu murid yang dikasih Yesus, yaitu antara Yohanes atau Yakobus ini. Lalu Simon Petrus yang mendengar itu terkejut. Dia ambil bajunya, dia pakaikan, lalu melompat dari perahu itu. Sak! Dia melompat dari perahu itu, dia berenang ke tepian. Lalu dia jumpainlah Yesus. Tapi murid-murid yang lain yang masih di atas kapal itu, perahu itu, menarik jala yang penuh ikan itu ke tepi pantai sambil mengayuhnya terus menjumpai Yesus. Tahu apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka lihatlah Yesus sudah duduk tenang di dekat api unggun. Di atas api unggun ini ada roti, ada ikan yang sudah siap dimakan dan disediakan oleh Yesus. Tapi walaupun sudah ada roti, sudah ada ikan yang siap dimakan oleh mereka yang disediakan Yesus, Yesus berkata, "Hai anak-anak, bawalah beberapa ekor ikan yang kalian tangkap itu," kata Yesus. Artinya, walaupun sudah tersedia disediakan Yesus, Yesus masih meminta mereka mempersembahkan hasil jeripayah mereka. Lalu Simon Petrus pergi ke kapal mengambil beberapa ekor ikan. Lalu mereka sama-sama menikmati berkat Tuhan yang ada di depan mereka. Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang mau disampaikan firman Tuhan untuk kita? Apa yang mau disampaikan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu? Yang pertama, jangan menjadi orang penakut. Ya. Sedikit-dikit takut, ke kamar mandi takut, ke dapur takut, ke tempat gelap takut. Jangan takut. Tadi murid-murid Tuhan Yesus karena takut ditangkap oleh orang Yahudi, orang Romawi, mereka tidak lagi taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dari hari ini firman Tuhan katakan, jangan menjadi anak-anak yang penakut. Kalau disuruh orang tuanya ke dapur walaupun gelap, harus taat. Pergi. Ke kamar mandi juga pergi. Karena apa? Ada Tuhan yang menjagai anak-anak sekolah minggu. Kalau ada bilang, jangan pergi ada gelap, ke tempat gelap itu ada hantu katanya. Jangan mau dengar. Ingatlah, Tuhan yang paling maha kuasa,
Tuhan yang akan menjagai anak-anak sekolah minggu. Jadi pergi aja ke kamar mandi, pergi aja ke dapur kalau kita butuh. Jangan menjadi anak-anak penakut, ya kan? Yang kedua, firman Tuhan hari ini katakan adalah orang yang taat pasti diberkati Tuhan dan memperoleh sukacita dalam hidupnya. Kita lihat tadi, walaupun murid-murid Tuhan Yesus sudah capek satu malaman tidak dapat ikan, tetapi karena mereka taat kepada Yesus untuk melemparkan jalannya ke sebelah kanan, apa yang terjadi? Ketaatan mereka mendatangkan buah yang manis sukacita. Jalan mereka, usaha mereka mendatangkan hasil. Begitu juga adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu kalau taat sama orang tuanya, kalau disuruh belajar, harus belajar. Kalau disuruh gurunya belajar online, belajar online. Jangan belajar online tapi main-main. Ingat, orang yang taat pasti diberkati Tuhan. Jadi kalaupun kita capek belajar, capek disuruh orang tua, capek membantu orang tua, ingat, pasti akan mendatangkan sukacita sama adik-adik sekolah minggu. Apa sukacitanya? Orang yang rajin belajar akan menjadi anak yang pintar. Orang yang taat sama orang tuanya akan menjadi anak yang rajin. Anak yang patuh, anak yang dikasihi orang tuanya. Ya, menjadi anak-anak yang taat, itu perintah Tuhan, ya. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan adalah berikanlah persembahanmu sebagai ucapan syukur. Kita lihat tadi, para murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sampai di tepi pantai, tepi danau, ternyata sudah tersedia roti dan ikan yang sudah dibakar oleh Yesus. Tapi Yesus masih menuntut, berikan hasil usahamu kepadaku, walaupun aku yang memberikannya kepadamu. Kan kata Yesus. Jadi hari ini pelajaran berharga begini. Doakan orang tuanya, supaya orang tuanya sehat, supaya orang tuanya kuat, supaya orang tuanya memperoleh rezeki untuk membutuhi kebutuhan anak sekolah minggu. Setelah itu, setelah adik-adik sekolah minggu doakan, ingatkan orang tuanya, Bapak, Mama, atau Papi, Mami, nanti aku ibadah sekolah minggu, kasih persembahanku ya, gitu. Sebab apa yang Tuhan berikan kepada orang tua kita, kepada anak-anak sekolah minggu itu berkat Tuhan. Dan itu bukan hanya untuk kita. Kita juga harus memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, sebagai pernyataan bahwa ini adalah pemberian Tuhan dan aku akan memberikan persembahanku kepada Tuhan. Jadi jangan hanya minta jajan aja sama orang tua. Jangan hanya minta ke Pak, ayo ke Indomaret, ke Alfamaret, ke sana, ke sini, ke mall, beli roti, beli ini, beli mainan. Jangan hanya begitu saja. Tapi juga minta sama orang tuanya, Pak, Mak, aku kan udah doain Bapak sama Mama supaya sehat selalu, supaya kuat, supaya diberkati pekerjaan Bapak sama Mama. Oleh karena itu, jangan lupa memberikan persembahan sama aku ya, supaya aku sampaikan kepada Tuhan. Begitu. Atau bilang gini,
Hari Minggu kan aku ibadah Minggu, jangan lupa ya kasih persembahanku untuk Tuhan. Begitu. Sebab kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati segala usaha orang tuanya, tapi Tuhan juga nuntut memberikan persembahan kepadanya. Amin. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu supaya menjadi anak-anak pemberani, tidak menjadi anak-anak penakut. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menyertai anak-anak sekolah minggu. Begitu juga Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak yang dengar-dengaran atas perintah Tuhan dan perintah orang tuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Ketika orang tuanya memberikan suruhan, meminta bantuan, anak-anak sekolah minggu mampu memberikan bantuannya kepada orang tuanya, membantu dalam pekerjaan rumah, terlebih Tuhan mendoakan orang tuanya. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga di dalam ketaatannya, anak-anak sekolah minggu memperoleh berkat dan sukacita daripada-Mu. Menjadi anak-anak pintar, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang beriman, yang taat kepada orang tuanya. Ya Allah Bapa kami berdoa kepada orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan, untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang Engkau kehendaki bagi anak-anak sekolah minggu. Dalam setiap pekerjaan orang tua, rencana orang tua, berkati Tuhan, mendatangkan hasil yang baik untuk kebutuhan anak-anaknya, terlebih untuk mempersembahkan kepadamu sebagai persembahan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi adik-adik mendengarkan dengan baik enggak nih firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta? Ayo coba kita review sedikit ya kakak-kakak. Boleh. Tadi ada berapa murid Tuhan yang pergi menangkap ikan? 6 Kak Rosi. 6. Ada berapa adik-adik? Ada 7 Kak Dona. Ada 7 murid Tuhan yang pergi menangkap ikan. Mereka pergi menangkap ikan semalaman. Dapat ikan nggak Kak? Enggak. Semalaman mereka mencari nggak dapat ikan. Tapi pas menuju pagi mereka bertemu siapa? Bertemu Tuhan Yesus. Tadi Amang Pendeta sampein Kak, katanya ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang keberapa kali Kak? Yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga kali Tuhan menampakkan dirinya di depan murid-muridnya. Nah adik-adik, kayak yang tadi Amang Pendeta sampaikan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat ya kan? Pasti dong. Nah terus jangan lupa harus memberikan apa yang sudah menjadi bagiannya Tuhan. Kalau misalkan tadi Amang Pendeta bilang, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus mengingatkan orang tua kita, mama papa, untuk memberikan sebagian dari hasilnya untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Oke? Nah, tapi kita sebagai anak-anaknya jangan cuma menyuruh doang ya Kak. Tadi kata Amang Pendeta harus mendoakan. Ayo, mama papanya harus didoain nih biar bisa mendapatkan
rejeki. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo disiapkan persembahannya, dilipat yang rapi. Jangan lupa nanti dititip ke mama papanya untuk disampaikan ke Amang Sintua wilayahnya masing-masing, atau bisa disampaikan ke gereja langsung ya adik-adik. Yuk kita angkat lagu pujian kita ya Kak. Kita angkat lagu pujian kita, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ulang dari awal ya. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu, kakak dan amang pendeta ucapkan Selamat hari Minggu.